Tolong didengarkan sampai selesai apa yang jadi pendapat kami, kritikan kami. Ini kritikan terkait LPG gas 3 kg bersubsidi. Ya, hari ini hari Minggu, selamat pagi, tanggal 2 Februari tahun 2025. Nah, ini kita mau cerita terkait masalah perizinan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi. Dulu tahun 2021 pernah mengajukan perizinan pangkalan. Rekomendasi dari desa ada, rekomendasi dari camat dibuatkan oleh camat setempat, diusulkan ke dinas mengusulkan ke pihak terkait ya. Nah, terus ditunggu-tunggu sampai tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, ini sudah bulan 2 atau bulan Februari. Nah, 1 Februari pemerintah ya melarang penjual gas LPG eceran yang tidak berbadan hukum atau tidak memiliki perizinan pangkalan. Jadi selama ini yang mau membuat pangkalan yang sudah mengusulkan bertahun-tahun tidak kunjung selesai sampai hari ini, sampai detik ini tidak selesai-selesai, yang menyebabkan di kecamatan kami tidak ada pangkalan. Nah, jadi sekarang bagaimana? Pengecer LPG dilarang untuk menjual ke masyarakat. Di mana masyarakat mau mendapatkan gas LPG. Nah, selama ini harga yang diterima ya oleh masyarakat dengan harga yang cukup tinggi. Kenapa dia tinggi di masyarakat? Karena memang dari kabupatennya sudah tinggi. Belum ongkos bawa, belum ongkos angkut. Wajar kalau di tempat pengecer itu mahal. Pengecer itu hanya ambil 1.000 perak, 2.000 perak. Memang modalnya yang mahal. Hanya atas nama bersubsidi, tapi bukan subsidi. Pemerintah sudah cukup baiklah memberikan subsidi yang dibayar oleh pemerintah sekian puluh ribu per tabung. Ya. Namun yang sampai ke kami masyarakat bukan harga subsidi atau bukan head, jauh di atas head. Saya sempat sampaikan ini kepada Bapak Bupati Kabupaten Sintang. Bertahun-tahun sampai kemarin juga saya tanya beliau. Tanya Bapak Bupati. Bapak Bupati minta saya koordinasi dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sintang. Kebetulan juga saya ada WhatsApp ya beliau yang sudah saya anggap sebagai orang tua, karena beliau cukup adil. Beliau selalu membela hal-hal baik. Kalau bisa saya tambah lagi itu jabatan beliau untuk menduduki tempat yang bagus. Ini beliau tidak lama lagi sudah mau pensiun. Nah, perizinan yang kami ajukan sampai saat ini belum selesai. Nah, jadi kepada oknum terkait, ini kepada oknum terkait yang selalu menghambat ya kami sebagai masyarakat, rakyat, ingat, ini masyarakat. Kami lahir di tanah sendiri,
Ya, kami lahir di tempat sendiri, kami di daerah sendiri, kami di kecamatan sendiri, kami di kampung sendiri. Masa kami tidak bisa diberikan perizinan yang berbadan hukum, yang membantu pemerintah, membawa otak yang jujur, bukan otak penipu, bukan otak pemeras masyarakat dengan harga-harga yang tinggi, dengan harga-harga yang melambung. Tidak seperti itu. Bisa dihukum gantung kami. Kalau kami ya melanggar apa yang sudah diatur oleh negara, diatur oleh pemerintah, kita bisa memperhitungkan dan bisa menjelaskan kepada masyarakat. Namanya orang bekerja, tentu semua orang cari makan, semua orang tentu mau ada untungnya, tapi dengan wajar, bukan tidak wajar. Berlipat-lipat ganda. Nah, ini kemarin juga saya sempat nanya Bupati bagaimana proses perizinan pangkalan. Sebelumnya sudah menunjukkan dokumen juga, ya, surat usaha yang dulunya, ya, atau dari Dinas Perdagangan juga mendaftarkan OSS-nya, ya, dulu juga sudah punya surat usaha situ siup, namun situ siup sekarang kan sudah tidak digunakan lagi. Ya, sekarang ada informasi, ya, bisa juga daftar OSS. Apakah orang itu daftar OSS kalau dia tidak disetujui oleh masyarakat setempat atau tidak disetujui oleh tidak ada rekomendasi dari camat, tidak ada rekomendasi dari desa? Bisa? Ya tentu tidak bisa. Jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Karena yang namanya pangkalan LPG ini harus tidak boleh sewa menyewa tempatnya, harus tempat sendiri, harus tempat yang aman, ya, dari lingkungan sekitar, harus tempat yang bersih, tempat yang aman, tempat yang bebas dari pemukiman penduduk, karena ini barang berbahaya, karena ini gas LPG. Harus ada jarak dari samping depan, samping belakang, samping kiri, samping kanan, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kami yang sudah jelas memiliki tempat pribadi, memiliki tanah sendiri, memiliki rumah sendiri, tanpa sewa-sewa, bebas dari, ya, kerumunan tetangga, bertahun-tahun perizinan yang kami urus tidak kunjung diberikan perizinannya sampai saat ini. Kemarin saya sempat DM sama Bupati. Semoga Bapak Bupati juga mendengarkan ini. Presiden boleh mendengarkan juga. Wakil Presiden, Kementerian, dengarkan. Ya, kemarin saya sempat ngomong sama Bapak Bupati. Bapak Bupati bilang tanyakan kepada Bapak Arbudin selaku Dinas Perdagangan. Ini jelas Bapak. Bapak Arbudin selalu menjelaskan kepada saya. Beliau menunggu dan menunggu. Kenapa oknum-oknum ini tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bupati, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan, sehingga kami sebagai masyarakat ini, ya, bersuara, mengeluarkan suara, mengkritik hal-hal yang seperti ini. Ya, ini wajar nanti kalau masyarakat bertindak, wajar nanti kalau masyarakat demo. Ya, saya sangat mendukung. Ya. Wajar nanti kalau masyarakat bertindak untuk menjegal. Ya. Untuk menjegal semua. Kami tidak perlu masak pakai LPG bila perlu. Kami bisa kembali ke zaman dulu. Bisa pakai kayu. Nah, ini saya ngomong dengan Bapak kemarin. Ini jawab Bapak. Pertamina ini. Ini dengar. Ini saya ngomong sama Bapak ini kemarin. Ini kalau Pertamina masih belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan. Masalah harga
LPG 3 kilogram yang meroket Meroket. tinggi di Sintang, kemudian Kalau mahal masih wajar-wajar. Tapi meroket adanya wajar lah. usulan-usulan pangkalan dari Di pengecer kecamatan tinggi. yang sudah 3 tahun, 4 tahun masih sampai hari ini tidak direalisasikan, padahal usulan-usulan pangkalan itu betul-betul ingin membantu pemerintah menyalurkan LPG 3 kilogram dan harga yang sesuai head yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sampai hari ini pun belum keluar izinnya oleh pihak Pertamina, maka kemungkinan besar dalam waktu dekat ada demo di mana pihak-pihak yang peduli pada masyarakat akan melakukan aksi menyegel Pertamina sampai ada kejelasan masalah LPG 3 kilogram dan ada kejelasan masalah pangkalan yang resmi, termasuk pangkalan yang diusulkan oleh masyarakat setempat, agar diberikan nomor resmi sehingga bisa menyalurkan LPG langsung kepada masyarakat. Nanti disegel oleh masyarakat juga Pertamina ini. Dalam rapat resmi yang dipimpin Bupati Sintang, Sekda Sintang, kepala OPD, sudah saya sampaikan bahwa saya langsung melihat sendiri ada pangkalan bodong namanya aja tapi orang tidak ada, bangunannya tidak ada, itu di kecamatan loh. Udah saya sampaikan datanya, udah saya sampaikan ke pihak Pertamina, sampai hari ini pun belum ada tanggapan. Termasuk sudah saya ingatkan bahwa sudah ada usulan-usulan dari kecamatan, dari masyarakat setempat yang siap menjadi pangkalan resmi. Sudah disampaikan datanya ke Pertamina, yang ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pun. Kok sampai hari ini belum ada ya. Wajar apabila masyarakat atau tokoh-tokoh muda yang peduli dengan masyarakat menyegel kantor Pertamina. Itu bukan perintah ya, tapi betul Pak. Saya sudah dengar itu. Ini kejelasan Bapak. Itu bukan perintah, itu bukan kemauan siapa-siapa, ini kemauan masyarakat. Ya, ini dengar Bapak. Beliau itu tahu, ya, karena beliau sudah bertahun-tahun bertugas, ya, menjadi kepala dinas, salah satu kepala dinas tertinggi kabupaten. Saya selalu koordinasi dengan beliau terkait ini, selalu monitor kami sama-sama. Inilah yang disampaikan Bapak. Kita dengar semua. Bertahun-tahun mau mengurus perizinan juga susah. Nah sekarang malah diminta, ya, malah diminta beli ke pangkalan. Ya. Sementara tidak ada pangkalan di kecamatan, yang ada semuanya pengecer. Pengecer itu tidak salah, tidak ada yang salah dengan pengecer. Ya. Tidak ada yang salah dengan pengecer. Semuanya mau membantu masyarakat. Ini yang salah siapa? Nah, terkait temuan pangkalan-pangkalan bodong yang ditemukan waktu lalu, itu sebenarnya bisa diproses secara hukum. Bisa dicari tahu dari mana penyalurnya, dari mana mendapatkan LPG. Itu semuanya ketemu. LPG ini kan barang fisik 3 kilogram per tabung itu. Ya. Satu tabung itu berapa kilo ya? Ada 8 kilo ya mungkin ya. Nah, jadi terkait ini ya, bukan masyarakat yang tidak mau mengurus perizinan pangkalan. Kita tuh mau kerja, kita mau membantu pemerintah, kita mau jujur, tapi tidak diberikan kesempatan untuk
orang jujur. Kalau tidak jujur, kami tidak jujur. Tidak usah diberi ampun. Siapapun yang berbuat tanpa pandang bulu, siapapun yang berbuat ya curang di masyarakat, saya pribadi siap dihukum mati kalau saya berbuat curang di masyarakat. Hukum mati, siapkan peti. Begitu. Siapkan peti. Ini dengan masalah-masalah yang seperti ini, ya. Orang kecil nggak bisa berusaha loh. Saya rasa tidak salah pengecer-pengecer banyak, mereka hanya untuk pelengkap 9 bahan pokok, hanya untuk pelengkap 5-6 tabung. Mereka juga tidak mahal-mahal benar. Jualnya kalau modalnya murah, paling mereka ambil 1.000, 2.000 perak. Ya misalnya modalnya 18.000, paling mereka bisa jual 19. Ya, kan begitu. Apalagi kalau harganya di bawah itu. Kan begitu. Sesuai dengan peraturan pemerintah di daerah. Jadi makin banyak yang mengecer, makin banyak yang menjual, ya, makin banyak persaingan, makin murah itu harga. Tapi kalau tidak ada persaingan, semau-maunya buat harga, seenak jidat aja ngatur barang. Ya kita jangan merasa punya kuasa, jangan merasa punya duit, jangan merasa orang kaya tapi seenak-enaknya menindas kami sebagai masyarakat. Kami sebagai masyarakat ini, walaupun ya tidak kaya harta, tapi kami ini kaya otak. Barang yang seperti itu tidak boleh untung banyak, bah. Tidak boleh untung semaunya. Mikir-mikir lah. Ya, kalau orang yang bekerja untuk mendukung usaha kecil menengah, untuk mendukung orang-orang yang bekerja, ongkos angkutnya sekian, ongkos bawa motor Bandung sekian, ongkos bawa mobil sekian, itu kan sesuai dengan kesepakatan. Bila cocok, ya misalnya ongkos bawa mobil dari kabupaten ke kecamatan, jalan rusak, ongkosnya 8.000 per tabung, itu wajar, 1.000 per kilo. Misalnya dia 8 kilo. Nah, ongkos motor air misalnya 500 perak per kilo, 8 kilo 4.000, wajar. Datang ke tempat, dijelaskan ke masyarakat dengan keterbukaan. Orang semuanya kerja mau untung. Ya, nggak ada yang nggak mau untung, semua mau untung, tapi untungnya itu ya wajar. Tapi kalau modalnya mahal, bagaimana masyarakat mau menjualnya murah? Nggak mungkin masyarakat, misalnya dia tuh beli modalnya sampai 37.000, dia jual 20. Nggak ada yang seperti itu. Nah, ini yang kita sampaikan. Ini jadi kritikan keras kami ini, Pak. Semoga apa yang kami sampaikan ini didengarkan oleh pihak-pihak terkait. Ya. Kami ini mau bekerja cari makan, Pak. Bukan mau cari kaya 7 turunan. Tidak. Jadi tolonglah. Apapun yang kami sampaikan, tolong. Kalau tidak mau dengar kami teriak-teriak. Nah, kalau kami ini teriak-teriak, Pak, ya, masyarakat, seluruh masyarakat mendukung kami karena kami ini orang baik, Pak. Kami ini orang jujur. Kalau kami korupsi, enggak usah banyak kami korupsi, Pak. Enggak usah banyak. Korupsi 100 juta kami bisa langsung siapkan peti, Pak. Ya. Siapkan peti. Tanam hidup-hidup. Nah, itu hukumannya, Pak. Bagi kami. Ya. Jadi, tolong apa yang kami sampaikan ini sekarang baru bersuara. Karena apa kami bersuara sekarang? Karena pemerintah sudah mengumumkan tidak boleh ada pengecer. Kami selama ini tidak pernah mengecer, tidak pernah menjual LPG. Pak, itu orang-orang semua, masyarakat semua. Tapi karena pemerintah sudah
mengumumkan yang seperti itu, tentu pengecer-pengecer nggak ada, pangkalan nggak ada. Kemana masyarakat mau cari LPG? Sebelumnya mau urus perizinan, bertahun-tahun rekam jejaknya jelas, Pak. Rekomendasi desa ada, rekomendasi camat ada, nota bupati ada, kepala dinas perdagangan itu masih ada, Pak. Ini suaranya tadi. Nah, ini bagaimana terkait ini? Saya rasa cukup itu. Adel Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kak Jubata. Selamat pagi.